Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat datang pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mbak Tejo sekarang penyamun di sarang para perempuan. Gimana rasanya malam ini, Mbak Tejo? Saya pasti diserang. Perempuan sendirian aja berani, apalagi rame-rame gini. Mbak Tejo, apa sih makna perempuan bagi seorang Sujiwo Tejo? Mana perempuan adalah kalau kita punya salah, sebelum kita marah kita udah dimarahin dulu. tapi setuju dengan stigma perempuan selalu benar. Bagaimana para kaum perempuan ini? Iya, nggak setuju Nggak dong. selalu. Nggak selalu. Tidak mesti. Perempuan juga pada porsinya. Kalau salah kita mengaku salah kok ya. Nggak ada ya. Nggak. Bener ya. Tapi kita tes biasanya nih teman-teman, siapa sih yang paling sering dibohongin, disakitin siapa biasanya? Perempuan. Yang paling sering baperan siapa biasanya? Laki-laki. Mbak Tejo bener nggak kayak gitu? Tapi Gus guru saya bilang, kunci untuk masuk surga buat laki-laki itu gampang. Kalau dimarahin istri jangan jawab. Tapi gitu. itu susah sekali. Apalagi kalau dituduh. Aduh. Kita pasti pengen jawab, padahal itu nggak masuk surga nanti. Kita diam aja. Kamu gitu. kemarin ke mall sama itu ya? Diam, padahal nggak. Kita diam aja. Jadi ngalahnya karena terpaksa ya? Butuh psikolog kayaknya sih, butuh makanya psikolog. ketika ada laki-laki sorry itu sih sampai menyiksa istri yang sekarang viral, aku nggak bisa ngomong ditanya. Karena pendidikan ibuku nggak gitu. Bukan laki kalau kamu berani sama perempuan. Yes. Tepuk tangan. Oke. Baik, terima kasih para panelis. Sekarang ini akan seru sekali, banyak para perempuan-perempuan hebat pada malam hari ini. Namun kita juga masih akan mendatangkan satu perempuan hebat lain di tengah-tengah kita untuk berbagi cerita dan kisahnya. Mbak Tejo siap-siap ya, ini perempuan lagi soalnya bintang tamu kita. Dan teman-teman pemirsa, pada kesempatan kali ini Q&A sengaja menghadirkan salah satu pimpinan negeri ini. Dia adalah sosok perempuan tangguh. Dan kita akan dengarkan bersama nanti pandangan dan juga anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk terkuat di bumi. Apakah benar menurut sosok ini? Baginya tantangan bahkan lebih berat pernah ia hadapi. Ia harus menavigasi kompleksitas kehidupan. Terlepas dari rintangan-rintangan ini, sosok satu ini mengalami masa lalu yang mungkin tidak mudah. Ketangguhannya dibuktikan dengan berhasil keluar dari kanker yang pernah dia derita. Dan selain itu, ia juga sosok yang dikenal dekat dengan para kaum papa di negeri ini. Dan langsung saja kita akan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Lestari Murdiat atau yang biasa kita sapa Ibu Reri. Ibu Reri, apa kabar Ibu? Selamat malam, sehat? Selamat malam, terima kasih undangannya. Nah, kalau Ibu Reri dengan situasi semangat kemerdekaan seperti ini, apakah Ibu sudah merasa perempuan sudah merdeka? Nah, kalau ini cerita yang lain lagi. Tapi tadi kalau mengikuti obrolan mengenai laki-laki atau perempuan lebih kuat, saya adalah orang yang tidak sepakat karena saya adalah orang yang percaya bahwa laki dan perempuan itu sejajar. Tentu perempuan ada bedanya, dia melahirkan, laki-laki tidak. Tetapi perempuan tidak bisa melahirkan kalau tidak ada laki-laki. Laki-laki tidak bisa hidup kalau nggak lahir dari ibu. Gitu loh Mbak Tejo. Tepuk tangan.
Kenapa langsung penekanannya ke Mbak Tejo ya? Memang belum pernah keluar rumah kalau Kenapa? kecuali berpergian jauh tanpa minta dilangkah ibuku. Saya sujud utara selatan, ibuku melangkah 3 kali. Saya merasa nggak kuat. Iya. Ngomonginnya aja terharu banget ini Mbak Tejo. Doa bapak itu bagi saya, ya Iya, sorry doa ibu, bapak-bapak, betul. enggak, doa ibu. Tepuk tangan untuk Ibu. Yap. Baik, para ibu-ibu, kakak-kakak perempuan dan juga Mbak Tejo yang luar biasa. Ini ada aturan mainnya Ibu Reri, ada 9 box di dalamnya akan ada banyak topik-topik. Nanti kita akan bahas satu-satu dan langsung saja Ibu memilih nomor berapa untuk memulai Q&A malam ini? Nomor 3. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Isinya adalah topik tentang masih seputar perempuan pastinya karena tema kita kali ini adalah tentang perempuan hebat. Oke, kita akan buka isi box nomor 3. Makhluk terkuat. Kalau dengan stigma makhluk terkuat, ini kan memang menjadi seolah-olah antara pujian atau juga sebuah sindiran. Bagaimana menanggapi statement ini? Tadi saya sudah sampaikan ya, kalau saya melihat bahwa laki dan perempuan sejajar. Tapi boleh dong kita merasa terkuat ya mbak-mbak. Terkuatnya tuh begini. Mbah, kembah lagi. Nah, Perempuan benar diserang itu ini. Melahirkan. Melahirkan 9 bulan mengandung, proses yang tidak mudah, proses yang tidak enak, dan kemudian melahirkan dengan rasa sakit, dan kemudian segala macam lah penderitaan. Itu dialami oleh perempuan. Tapi perempuan menerima itu bukan karena dia merasa bahwa memang ini kodrat yang harus dia terima. Bukan. Tapi karena keikhlasan. Keberanian untuk menerima semua tanda kutip rasa tadi. Saya bicara yang paling dasar, melahirkan dulu Mbak. Karena itu adalah sebuah keberanian dan kemauan untuk berjuang. Zaman dulu itu nyawa loh. Tapi kenapa perempuan mau? Kenapa perempuan bahkan lebih rela? Yang penting bayinya lahir. Bayi saya selamat. Nggak apa-apa. Ada lagi perempuan dimanapun dia. Mau dia politisi, mau dia pemimpin perusahaan. Coba kalau lagi ngomong serius begini tiba-tiba, alis matamu bagus deh. Atau lipstiknya bagus. Dia bisa nih cepet nih. Set. Otaknya kayak wire, nyambung. Habis itu balik lagi ngomong serius. Kalau laki-laki coba ngomong satu itu aja. Makanya dia bisa mancing berjam-jam, nggak dapet ikan dia diem aja mancing. Tunggu, kita konfirmasi benar demikian Mbak Tejo? Tapi Marah, benar Mbak nggak, Tejo, Mbak Riri, agak merepotkan perempuan itu. Aku setuju. Merepotkannya gini, ada temanku politisi ngomong terus minta komentar saya. Gimana saya tadi? Lipstikmu bagus. Aku bilang gitu. Loh, kamu itu seksis. Bicaraku gimana? Kok malah ke lipstik? Suatu hari dia pidato lagi. Terus, wah, gimana? Bicaramu bagus. Ya tapi penampilanku gimana? Gimana sih gitu loh? Gimana itu? Nah, itulah perempuan Mas. Bingungin. Maksudnya merepotkan atau memberikan bingungin? Warna. Kalau semuanya diem aja sama, kan dunia tidak menarik Mas. Tepuk tangan dong. Hidup perempuan. Oke, Kak Novita silakan. Kalau aku melihat, karena disebut sebagai makhluk terkuat, karena perempuan dari kecil dibiarkan untuk bisa mengekspresikan kecerdasan emosinya. Jadi kita mau menangis, kita mau ketawa, kita mau sedih, kita takut, kita khawatir, kita bisa mengekspresikan itu. Laki-laki kasihan sekali, enggak. Kalau nangis dibilang cengeng. Enggak boleh, laki-laki mesti kuat. Laki-laki enggak boleh kalau jatuh mesti berdiri. Enggak bisa nangis, itu budaya kita. Dan akhirnya menjadi kita kuat karena kita bisa tahu kapan kita harus bersikap, kapan kita harus bicara, kapan kita bisa mengemukakan pendapat kita. Seperti kita lihat seorang Mbak Reri yang begitu hebat hari ini menjadi wakil ketua MPR. Karena dia tahu kapan tadi disuruh pasang alis, dia pasang sendiri, nggak mau pakai orang lain. Pakai bedakan sendiri. Gitu. Saya suka dengan rambut saya apa adanya dengan abu-abu ini. Gitu. Karena kita mampu, kita kenali diri kita sendiri dari kecil. Perempuan tuh lebih hati-hati loh, Mbak Tejo. Kita banyak loh. Sorry, lebih terpukul mana nggak? Kehilangan harga diri apa kehilangan alis? Aduh, berat itu. Baik, tepuk tangan. Oke, silakan. Alis hilang separuh loh Mas. Bener,
alisnya hilang separuh, tinggal separuh alisnya karena kanker. Oke. Jadi nggak tumbuh lagi. Iya, tadi soal kekuatan perempuan. Ini sih cerita dari teman-teman dan pengalaman hidup aja ya. Kalau misalnya perempuan ditinggal laki-laki, banyak loh yang akhirnya memutuskan saya nggak perlu ada laki-laki lagi di samping saya. Tapi kalau laki-laki ditinggal perempuan, dia akan segera mencari perempuan lain untuk mendampingi dia. Yes. Artinya perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Dan itu urusannya bukan cuma urusan pribadi, anak-anak itu perempuannya yang ngurus. Oke, silakan. Mungkin Virgi ada yang ditanyakan untuk Bu Reri. Mbak Reri, banyak yang mengatakan kalau tuntutan perempuan ketika dinyatakan hebat itu adalah perempuan yang harus bekerja di luar rumah, harus punya karya tertentu di luar rumah. Bagaimana juga dengan perempuan yang memang mengabdikan dirinya benar-benar penuh untuk keluarga? Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa perempuan hebat itu identik dengan mereka yang memiliki karir atau berkarya di luar rumah dan mencapai posisi jenjang tertentu. Bahkan saya selalu mengatakan, perempuan itu harus berani untuk menjadi tidak sempurna. Kenapa? 7 hari, seminggu 24 jam, kita sudah sibuk, sudah harus bekerja, memikirkan segala sesuatu. Kita tidak akan sanggup menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri yang paripurna. Jadi saya adalah orang yang paling tidak setuju dan sama sekali tidak setuju dengan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa perempuan berdaya itu berarti dia harus berkarya, bekerja, memiliki posisi, atau kemudian punya profesi. Bukan. Perempuan berdaya adalah perempuan yang tahu apa yang dia inginkan. Perempuan yang merdeka, bebas dari rasa takut, mampu dan memiliki kemampuan untuk kemudian menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kalau dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan istri yang di rumah, maka dia berdaya. Menjadi ibu yang berdaya, menjadi ibu yang bisa membesarkan anak-anaknya dengan paripurna, bisa mendampingi suaminya dengan baik. Sebaliknya kalau perempuan itu memilih untuk berkarir seperti saya, maka dia harus mampu menunjukkan bahwa dia memang bisa mendapatkan kepercayaan itu. Meskipun saya memiliki kelemahan. Baik, terima kasih. Itu yang Kepada nyambung dengan sekolah, yang pertanyaan sekolah, Virgi ya. tadi tentang emansipasi. Kalau semua orang di luar, bapaknya di luar, ibunya di luar, ya begitu yang membesarkan ART. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.